Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil pada hari ini berbicara tentang sabda bahagia. Paus Fransiskus menggambarkan sabda bahagia sebagai program atau kartu identitas seorang Kristen. Beliau berkata, jika Anda bertanya pada diri sendiri bagaimana untuk menjadi seorang Kristen yang baik dan bahagia, Yesus dalam Injil pada hari ini memberikan jawaban. Ia mengatakan bahwa yang berbahagia atau yang diberkati adalah mereka yang miskin di hadapan Allah, yang lemah lembut kepada sesama, yang berduka cita dan merindukan Tuhan, yang dengan semangat memperjuangkan keadilan, yang menunjukkan belas kasihan kepada sesama, yang memiliki hati yang murni, yang membawa damai dalam hidup bersama, yang dianiaya dan diperlakukan sewenang-wenang, namun tetap memegang teguh iman kepada Tuhan. Yesus percaya bahwa egoisme tidak membawa berkat. Kita dipanggil untuk sadar akan kebutuhan orang lain dan membantu mereka dengan hati yang penuh kasih dan rasa syukur yang berlimpah. Orang yang miskin di hadapan Allah menyadari bahwa mereka tidak ada artinya tanpa Tuhan. Mereka berduka cita jika mereka menjauh dari Tuhan. Mereka memiliki kepercayaan bahwa dalam pengalaman duka yang mendalam, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan bahwa Tuhan berkuasa untuk memberikan kesembuhan dan memungkinkan mereka untuk dapat mencintai Tuhan dan sesama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan akan dialami oleh setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak melarang kita kaya, tetapi kita diajak untuk menjadikan Tuhan sebagai fokus hidup kita. Orang mengatakan kita harus doyan duit, tetapi kita tidak boleh gila duit, karena uang adalah pelayan yang sangat baik, tetapi tuan yang sangat buruk. Kita akan disebut berbahagia ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup, entah kita kaya secara materi ataupun miskin secara materi. Menjadi bahagia bukanlah memiliki langit tanpa badai, atau jalan tanpa kecelakaan, atau pekerjaan yang tidak melelahkan, atau relasi tanpa kekecewaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus juga menyebut berbahagia mereka yang memiliki rasa dan kemauan yang sama seperti Yesus untuk memperjuangkan keadilan bagi mereka yang kurang mampu, kurang beruntung, atau terpinggirkan, dan hati mereka berduka cita menyaksikan penderitaan para pengungsi, orang-orang miskin, dan mereka yang kehilangan harapan untuk tetap hidup. Paus Fransiskus menyebut apa yang lazim terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pendekatan hidup harian, do ut des, balas jasa. Segala sesuatu adalah bisnis. Ada seorang guru SD mengajukan pertanyaan kepada anak-anak, dan dia mengatakan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, saya akan beri hadiah $50. Pertanyaannya adalah, siapa tokoh yang paling terkenal di dunia ini? Seorang anak Irlandia mengatakan, tokoh yang paling terkenal adalah Saint Patrick. Anak Prancis mengatakan, tokoh yang paling terkenal di dunia adalah Napoleon Bonaparte. Anak Yahudi mengatakan tokoh yang paling terkenal di dunia adalah Yesus. Dan gurunya mengatakan, jawabanmu benar dan kamu berhak mendapatkan uang $50.
Anak Yahudi merasa senang. Lalu gurunya tanya, "Kamu seorang Yahudi?" "Iya." "Kamu percaya kepada Yesus?" "Tidak." "Lalu kenapa kamu mengatakan bahwa Yesus itu orang yang paling terkenal di dunia?" Si anak itu mengatakan, "Pak Guru mesti tahu, sebenarnya di dalam hati saya mau mengatakan bahwa orang yang paling terkenal itu adalah Nabi Musa. Tetapi Pak Guru juga mesti tahu bahwa bisnis adalah bisnis." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak ketidakadilan terjadi karena pendekatan tersebut dan banyak orang menderita karena ketidakadilan. Orang yang berbahagia adalah mereka yang menyadari kelemahan diri dan dosa-dosa mereka, namun percaya pada kemurahan Tuhan. Setelah mengalami kekuatan cinta Tuhan yang mengampuni, mereka tumbuh menjadi pribadi yang penuh kasih kepada sesama. Mereka yang memiliki hati yang murni dan melakukan sesuatu dengan niat yang benar. Menjadi bahagia adalah menemukan kekuatan dalam pengampunan, menemukan harapan dalam pergulatan hidup, menemukan keamanan dalam ketakutan menjalani hidup, menemukan cinta dalam perbedaan pendapat. Menjadi bahagia tidak hanya menghargai senyuman, namun juga merefleksikan kesedihan. Tidak hanya menikmati pujian, namun menikmati juga ketika diacuhkan. Orang yang berbahagia adalah mereka yang mencari perdamaian di setiap situasi dan tidak berkata atau melakukan hal-hal yang menimbulkan kemarahan atau keharmonisan dalam hidup bersama. Mereka adalah pembawa damai. Orang-orang yang hobi bergosip ria, yang tidak membuat perdamaian, adalah musuh perdamaian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang berbahagia juga adalah mereka yang menerima cobaan dan kesulitan hidup tanpa mengabaikan sesama dan tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tidak berhenti mencintai, memaafkan, atau peduli kepada sesama apapun yang terjadi, bahkan ketika mereka sedang menderita. Kebahagiaan bukanlah tentang memiliki hidup yang sempurna, namun tentang memakai air mata untuk menyuburkan toleransi, memakai kekalahan untuk menyempurnakan kesabaran, memakai kegagalan untuk mengukir ketenangan, memakai sakit untuk mengalahkan kedagingan, memakai halangan untuk membuka jendela kepandaian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang berbahagia seperti yang Yesus sampaikan dalam khotbah di bukit bukanlah ibarat membalikkan telapak tangan. Sabda bahagia merupakan sebuah program untuk hidup bahagia dan terberkati yang ditawarkan kepada kita oleh Yesus. Begitu sederhana, namun begitu sulit. Kristianitas adalah sebuah agama praktis, tidak hanya untuk dibayangkan, tetapi harus dipraktekkan, karena hanya dengan demikian kita akan disebut oleh Yesus berbahagia.